Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperbaiki keislaman kita. Jangan kita beragama seperti Bani Israel yang beriman kepada sebagiannya dan kafir kepada sebagiannya. Allah memberikan perintah, bimbingan, arahan dan petunjuknya kepada kita untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya jalan dan pedoman hidup kita. Menjadikan Islam sebagai ajaran yang menghiasi semua sudut kehidupan kita. Dalam bahasa yang sederhana, kita diperintahkan untuk berislam secara kafah. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Di awal ayat Allah perintahkan dengan menggunakan ismun nida. Ya ayyuhalladzina amanu. Ismun nida yang digunakan pun adalah nidaul iman, menunjukkan akan beratnya sesuatu yang akan diperintahkan setelah nidaul iman. Karena berat, maka Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang menjawab bukan orangnya, yang menjawab adalah imannya. Semakin kuat keimanan seseorang, akan semakin baik dia dalam menjalankan perintah Allah setelah ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga seorang sahabat menasihati kita ketika kita mendapati ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pusatkanlah pikiran kalian, karena apa yang Allah akan katakan setelah ya ayyuhalladzina amanu, jika ia perintah maka ia adalah perintah yang agung. Jika ia adalah larangan, maka adalah larangan dari sesuatu yang sangat berbahaya. Jika adalah informasi, maka itu adalah informasi yang sangat penting untuk kita selalu ingat. Perintah Allah setelah ya ayyuhalladzina amanu adalah udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islamlah kalian. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, totalitas. Jika kita membaca ayat ini secara polos, maka kita akan kebingungan. Di awal dikatakan hai orang beriman, tapi perintahnya masuklah ke dalam agama Islam. Bukankah orang yang sudah beriman pasti adalah orang Islam? Jika kita membaca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, paling tidak ada dua jawaban terkait dengan pertanyaan ini. Yang pertama, sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hai orang beriman dalam ayat ini adalah orang beriman yang beriman kepada Nabi sebelum Rasulullah. Dia masih beriman kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai Nabi, masih berpegang teguh kepada Injil yang mereka hafal. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW menjadi Nabi, mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam dalam arti include, menggabungkan diri, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hal ini sesuai dengan firman sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa artinya barang siapa yang mendengar tentang kenabianku lalu dia tidak mau beriman kepadaku, maka dia akan masuk neraka. Yang kedua, penafsiran terkait dengan apa yang kita tanyakan di awal tadi.
Ada sebagian ulama ahli tafsir yang lain yang menjelaskan bahwa masuk Islam di sini bukan masuk Islam secara biasa, tapi bagaimana cara berislamnya, itu yang dibahas oleh Allah. Makanya digunakan ya ayyuhalladzina amanu, karena tidak semua orang yang mengaku beragama Islam mau menjalankan semua aturan Islam dalam semua kehidupan mereka. Itulah sebabnya kita lihat ada fenomena Islam KTP. KTP-nya Islam, tapi ketika diperintah untuk sholat nggak mau. KTP-nya Islam, tapi dilarang untuk makan harta riba, dilarang untuk terlibat dalam yang namanya riba, nggak peduli. KTP-nya Islam, tapi kerjaannya nyekek botol tiap malam. KTP-nya Islam, tapi tiap hari banting kartu, main judi. Berat memang menjadi orang Islam yang pasrah totalitas tunduk kepada ketentuan Allah itu. Karena berat maka tidak semua orang bisa. Maka Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itulah dua penafsiran ulama terkait kenapa orang yang beriman disuruh masuk Islam. Namun dalam konteks kehidupan kita sekarang, penafsiran kedua jauh lebih relate, jauh lebih nyambung dengan kehidupan kita. Kalau penafsiran pertama mungkin nyambung ketika Rasul awal-awal dakwah. Kita lihat banyak orang Islam yang sudah azan Jumat masih juga layar keluyur naik motor. Kita lihat banyak orang Islam yang bahkan untuk sholat 5 waktu pun tidak. Jangankan di masjid, di rumah pun tidak. Kadang-kadang bergurau, mau kemana lu, mau sholat? Gua titip ya, astagfirullah, sholat nitip. Lalu kata kafah, Al-Imam Ibnu Katsir mengutip dua penafsiran ulama. Pertama, yang mengatakan bahwa kafah di sini artinya masuklah kita semuanya beramai-ramai ke dalam agama Islam. Sebagaimana ayat qatiluhum bunuhlah mereka sebagai kama yuqatilukum kafah. Bunuhlah mereka sebagaimana mereka membunuh kalian secara menyeluruh. Tapi nampaknya penafsiran ini kurang tepat. Itulah sebabnya mayoritas ulama menafsirkan kafah dalam ayat ini artinya totalitas. Karena ini mengkoreksi cara beribadah, cara beragama orang Bani Israel yang yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian kitab yang mereka suka. Ayat namun yang cocok, nih gua banget. Giliran kagak ketemu yang kagak cocok, enggak mau nih gue yang begini. Seolah-olah otaknya di atas wahyu Allah. Auzubillah min dzalik. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan melarang. Apa yang dilarang? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita bahas dulu kenapa langsung dilarang. Kalau di awal diperintah A, dilarang B, artinya A dan B ini punya korelasi. Kalau kita berislam cuma yang kita senang-senangin doang, itulah langkah setan untuk menyesatkan kita. Cuma Islam yang penting zikir. Udah zikir, udah nangis, udah dosa mau diampunin. Tapi pas siangnya dosa lagi. Itu langkah setan, membuat kita meremehkan dosa. Sebagian lagi bilang, gua mau Islam yang penting sedekah, yang penting gua bantuin orang. Buat apa sholat kalau nggak bantuin orang? Ya kan? Ya udah, gua mau yang penting sedekah. Rajin memang sedekah, dalam urusan sedekah bagus, tapi dalam urusan ibadah makdo rusak.
Ditinggalkan ibadah yang paling utama. Bahkan dikatakan as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Berani dia tinggalkan tiang agama hanya untuk mengikuti syubhat yang ada dalam kepalanya. Lalu kenapa langkah-langkah, khutuwat? Kenapa Allah gunakan lafaz langkah-langkah? Seandainya setan datang ke depan muka kita, lalu dengan satu langkah dia menghasut kita untuk berzina, membunuh, minum khamar, niscaya kita dengan fitrah kita pasti menolak setan di langkah itu. Itulah sebabnya tidak ada satupun setan menggoda manusia langsung ke tujuan, enggak ada. Pasti dia punya langkah. Langkah pertama diikutin kagak. Kalau diikutin dia goda lagi langkah kedua sampai tujuannya terpenuhi. Apakah tidak cukup nasihat dari Rasulullah ketika bercerita tentang ulamanya Bani Israel sebagai panduan dalam hidup kita? Tentu itu lebih dari cukup. Bayangkan seorang ulama, walaupun di kalangan Bani Israel zaman Nabi Daud dulu, mati dalam keadaan apa? Memperkosa orang, membunuh orang, digebugin orang satu kampung, dan matinya dalam keadaan murtad. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia ikuti langkah setan satu demi satu. Awalnya mas setan ngomong bagus, itu anak perempuan, kalau kasih makan itu sampai ke tangannya, jangan di depan pintu, nanti dia kagak ngerti. Iya, kasih ke tangan, digodain lagi, kasih ke tangan. Ntar kalau misalnya dia nggak makan bagaimana? Ya minimal tungguin lah, ditungguin. Kali selanjutnya, kok cuma ditungguin doang? Kenapa nggak disuapin sekalian? Kan innal mu'minina wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan satu sama lain saling membantu. Iya juga ya, disuapin. Pas disuapin tiba-tiba kesentuh. Akhirnya lama-lama keenakan. Akhirnya lama-lama diperkosa tuh perempuan. Takut ketahuan, dibunuh tuh perempuan. Dikubur. Nggak tahu gimana caranya. Ketahuan nama bapaknya langsung dikebugin sama orang satu kampung, diarak. Pas udah hujan lebat, diikat di sebuah pohon. Datang lagi setan yang godain dia sebelumnya. Lu kenapa kok bisa begini? Marah dia sejadi-jadinya. Karena ngikutin kamu saya jadi begini. Udah bebasin. Bebasin mah gampang. Sekarang ada syaratnya. Apa syaratnya? Sembah saya dulu. Disembahlah dengan cara menganggukkan kepala. Apa dibebasin? Enggak. Malaikat Israel datang karena waktunya mati udah selesai, udah datang, udah tiba, hidupnya udah selesai. Seandainya ulama tadi membantah setan di langkah pertama, tentu akan mudah bagi dia untuk membantah bisikan setan di langkah-langkah selanjutnya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan adalah musuh yang nyata bagi kita, anak cucu keturunan Adam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi
وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة الله أكبر الله